الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ada satu riwayat dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fatathu salatul asri fi jama'atin faka'annama wutira ahluhu wa maluhu." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Man fatathu salatul asri. Barang siapa yang terlalaikan darinya salat asar secara berjamaah, faka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Seakan-akan telah dirampas, telah diambil darinya seluruh hartanya dan seluruh keluarganya. Ini hadis yang luar biasa. Kekayaan seseorang dan kebahagiaan seseorang di dunia tergantung daripada dua sumber utama. Yang pertama, ketika dia punya keluarga yang bersamanya, yang membahagiakannya, menjaganya. Yang kedua, ketika dia punya harta. Orang punya banyak anak dan keturunan tapi hidup dalam keadaan miskin, maka hitungannya dia tidak bahagia. Dan orang yang punya harta yang banyak tapi hidup sebatang kara juga tidak akan merasakan kebahagiaan yang maksimal. Hadirin mustami'in yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini perlu untuk kita tadabburi bersama bahwa man fatathu salatul asr. Barang siapa yang hilang, yang lalai dari salat asar satu kali, faka'annama wutira ahlu, seakan-akan seluruh kekayaannya telah diambil darinya, seluruh kebahagiaannya telah diambil darinya. Luar biasa. Hadis ini ada dua pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa secara hidayah fiqhiyah, bahwa sangat-sangat penting salat asar. Salat asar adalah salat yang dikatakan sebagai salat wassalatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Maka seseorang penting untuk belajar tentang bagaimana salat asar, bagaimana tata cara, apa yang dibaca, ini secara dalil fikhi. Namun hadis ini menunjukkan satu daripada dalalah taufiqiyah, menunjukkan tentang suatu cara, suatu keadaan kita kemudian harus mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, karena hadis ini menunjukkan tentang bahwa dunia tidak ada artinya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika satu salat asar yang dilupakan, ditinggalkan oleh seseorang menyebabkan dia kemudian seakan-akan telah diambil seluruh kekayaannya, maka alangkah murah dan alangkah hinanya dunia di mata Allah Subhanahu wa taala. Satu salat, bagaimana dengan salat subuh, salat zuhur, dan bagaimana orang yang kemudian meninggalkan salat asar bukan cuma satu kali, tapi berkali-kali, bahkan mungkin ada orang yang sepanjang tahunnya tidak pernah melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Maka bagaimana hina dan bagaimana buruk keadaan dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menjelaskan tentang hakikat dunia ini lebih daripada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang menciptakannya. Kalau kita baca Al-Quran dari awal sampai akhir, akan kita dapatkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjelaskan tentang hakikat dunia, bahwa dunia ini adalah suatu yang hina. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya katakan, "Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun." Sungguhnya kehidupan dunia adalah permainan dan senda gurau saja. Kehidupan dunia adalah senda gurau, adalah ujian. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis juga menjelaskan tentang hakikat dunia. Beliau mengatakan, "Raka'atani qabla al-fajr."
2 rakaat sebelum sholat subuh khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tidak sampai 2 menit, 3 menit kita sholat subuh 2 rakaat, sudah kita melebihi daripada dunia dan seluruh kekayaan, seluruh apa yang ada di bumi ini. 2 rakaat subuh. Dalam hadis yang lain dikatakan, hadis sahih, bi an aqula, kata Rasulullah, aku mengatakan, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, wa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wallahu akbar, dan Allah maha besar. Khairun mimma tala'at alaihi syams. Bacaan doa yang tidak sampai 1 menit tadi ini, itu kata Rasulullah lebih baik daripada sesuatu yang terbit matahari kepadanya. Maksudnya dunia. Dunia tidak ada artinya lebih ringan bahkan daripada sayap seekor lalat dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai seorang muslim yang baik tentunya harus bisa memanage diri dan fikirannya agar bagaimana dunia ini menjadikan dirinya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa jatah usia kesempatan yang Allah berikan adalah bagaimana kita berkhidmat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi tabungan dan bekal kita menuju kepadanya. Jika tidak terlalai dengan dunia, maka kita mendapatkan kehinaan yang berkali-kali lipat. Bukan maksudnya jamaah sekalian bahwa kita hidup di dunia, kalau begitu sudah tinggalkan dunia sama sekali. Tidak. Sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabtagi fima atakallahu ad-daral akhirah, jadikanlah kesempatan kehidupanmu untuk mencari keberkahan, mencari rahmat Allah, mencari hari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Namun jangan juga lupa bahwa kakimu masih berdiri di atas bumi. Kamu punya kewajiban dan hak atas dirimu. Kamu punya kewajiban untuk menafkahi keluargamu. Namun semua aktivitas ini haruslah kita jadikan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud wabtagi fima atakallahu daral akhirah. Bahwa hidup kita ini betul-betul harus kita orientasikan mengabdi kepada Allah. Adapun dunia, cukuplah dia menjadi penghias, menjadi hadiah yang kita pegang di tangan kita dan tidak sampai merasuk ke dalam hati kita. Bulan suci Ramadan, bulan kita menetralisir nafsu syahwat kita kepada dunia untuk semakin banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk semakin banyak menabung bekal sehingga kita bisa bertemu dengannya dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.